Langsung aja, video ini gue buat lo yang pengen ngerubah hidup lo. Udah nyoba mungkin jadi orang yang lebih baik, tapi gagal. Jadi di video ini lo akan belajar langkah-langkah awal buat mengubah hidup lo jadi lebih baik. Dan pastinya kita akan bahas juga gimana caranya supaya konsisten dan lebih cepat punya hasilnya dibandingin sama orang lain. Oke, cukup banyak yang mau gue kasih di video ini, jadi kita langsung to the point aja. Kita clearin dulu deh, keadaan lo nih gimana sekarang. Jadi gini, kalau lo pernah mau merubah hidup lo abis-abisan, bener-bener dari dasar dan banyak banget jadinya yang lo mau ubah sekaligus, gue cukup yakin lo pas itu gagal. Kenapa? Well, karena emang basically manusia itu nggak suka disrupsi. Perubahan yang terlalu banyak itu rasanya nggak nyaman. Dan rasa nggak nyaman ini pastinya emang buat beberapa orang pastinya bisa jadi motivasi. Tapi kalau misalnya emang kebanyakan aja gitu, yang ada jadinya terlalu banyak resistensi di dalam diri lo. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal resistensi itu apa sih, Fik? Resistensi itu maksudnya adalah perasaan melawan yang ada di dalam diri lo ketika lo emang ingin melakukan sesuatu yang lo tahu bahwa itu tuh penting buat lo. Nah, ketika kita ngomongin soal resistensi, ini bukan lagi soal ngomongin apakah lo cukup disiplin, apakah lo cukup termotivasi buat naklukin halangan tersebut. Enggak, kita nggak ngomongin soal disiplin di sini, kita nggak ngomongin soal motivasi juga. Yang ada, kita di sini ngomonginnya gimana caranya kita bisa pintar-pintar merendahkan resistensinya. Supaya emang lo lebih gampang maju, lebih gampang dikonsistensinin juga, dan jadinya proses lo bagus. Nggak kehambat gitu, cuman karena resistensinya kegedean. So, kuncinya apa kalau misalnya kayak gitu buat merendahkan resistensi ini? Systematic changes. 2 kata itu kuncinya. Ya oke, gitu. Target lo emang pengen mengubah diri lo secara mendasar, lo pengen berubah total. Tapi let's be smart at it. Menggunakan strategi yang emang bisa menaikkan chance keberhasilan lo. Kita nggak gegabah lah di sini. Dan mungkin prosesnya akan jadi lebih lama. Iya, nggak langsung gitu. Mungkin ada yang di sini berharap bahwa langsung bisa berubah kayak gitu dalam waktu 1 bulan. Enggak lah, nggak bisa. Kita melakukan perubahan ini secara perlahan. Mungkin kalau misalnya rencana lo itu sebulan, ya bisa jadi nggak sesebentar itu. Bisa jadi setahun malah. But I promise you, gue janjiin sama lo, dalam setahun itu lo akan jadi orang yang totally different. Lo akan jadi orang yang sangat berbeda. Jadi langkahnya gimana nih? Yang pertama, set your lean goal. Oke. Kita ngomongin soal goal dulu deh, ngomongin soal tujuan. Kesalahan yang banyak orang lakukan ketika membuat goal adalah mereka membuatnya ini terlalu strict. Gue nggak bilang terlalu spesifik, gue bilang terlalu strict. Kenapa? Let me explain. Misalnya, lo set goal lo itu adalah lo pengen achieve 5 tahun dari sekarang, lo pengen kerja di bidang perminyakan sebagai kepala operasional dengan gaji minimal 50 juta sebulan. Nah, ya oke lah, lo punya tujuan kayak gitu. But that's not the point. Ketika kita ngomongin soal tujuan, apalagi tujuan hidup, gue sendiri nggak yakin gitu. Apakah aspirasi hidup lo itu emang lo pengen jadi kepala operasional perminyakan dengan gaji minimal 50 juta sebulan? Kenapa gue nggak yakin? Karena penjelasan itu, it's just a means to an end. Itu tuh adalah prosesnya, itu adalah strateginya untuk benar-benar mencapai apa yang lo pengen. Dan apa yang gue maksud dengan lean di sini adalah bigger picture-nya, bigger meaning-nya di balik itu tuh apa? Like nih, misalnya nih ya, kenapa sih lo punya tujuan hidup, punya gaji 50 juta per bulan? Kenapa juga lo pengen jadi kepala operasional? Kenapa pula perusahaan perminyakan? Apa arti di balik semua tujuan itu? Tujuan ini jadinya incomplete. Dan hanya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit yang tadi gue bilang, lo bisa tahu apa sebenarnya yang emang lo bener-bener incar. Ya mungkin lo butuh gaji 50 juta karena lo pengen kebebasan finansial. Lo pengen gak usah lagi mikirin lah soal pendapatan dan bisa tenang gitu membiayai pendidikan anak lo kelak. Kenapa perusahaan perminyakan? Ya mungkin karena lo mau prestisenya gitu. Karena di perusahaan perminyakan mungkin di lingkungan lo dianggap tinggi banget lah. Dan lo pengen orang respect sama lo. Ya there's nothing wrong with it juga toh. Tapi coba deh sekarang gue tanya. Apakah kerja di perusahaan perminyakan dengan gaji 50 juta 1 bulan itu satu-satunya cara buat meraih yang tadi kita sebut kebebasan finansial dan respect? I don't think so. Bikin usaha tekstil misalnya, bisa juga dapat dua-duanya.
Jadi YouTuber ya mungkin enggak, lo nggak dapat respect sih biasanya kalau jadi YouTuber. Tapi ya again, maksudnya adalah yang tadi lo set di awal, itu tuh strateginya. Itu bukan end goalnya. End goalnya apa? End goalnya kebebasan finansial sama respect. So, cara nanya ke diri sendirinya gimana kalau misalnya kayak gini? Nih, kalau misalnya goal lo itu masih kayak yang gue sebut tadi, coba pikir, so what? Emangnya apa yang lo pengen dapetin sih dari itu? Lo pengen gaji 50 juta satu bulan, so what? Apa yang lo bisa dapat dari itu? Tapi kalau misalnya lo belum punya goal, yang lo bisa tanya ke diri sendiri adalah, apa nilai yang paling lo hargai di kehidupan ini? Apakah lo sangat menghargai kebebasan misalnya? Apakah lo sangat menghargai prestise, power, pengalaman seru, atau apa nih? Dan setelahnya baru silahkan keluar dengan berbagai cara untuk mencapai itu. Ya mungkin tadi kerja di perusahaan tambang, atau mungkin bikin usaha sendiri, atau mungkin bikin channel YouTube sendiri. Dan nanti setelah jalannya kelihatan, baru nih jadinya lo bisa ngeliat kira-kira lo itu harusnya jadi orang yang kayak gimana. Nah, kalau misalnya udah sampai ke situ, saatnya lo masuk ke langkah yang kedua, Keystone Habit. Apa yang akan merubah lo itu bukan satu perubahan, tapi hal yang akan lo lakukan secara konsisten terus-menerus. Jadi ya gampangnya, kalau misalnya lo mau merubah hidup lo secara signifikan, yang lo ubah itu kebiasaan lo. Sebelum ngomongin ini, sebenarnya gue mesti ngasih disclaimer juga. Gue ngelihat sekarang, ini banyak banget orang-orang yang mikir bahwa akan ada satu kebiasaan yang akan ngebuat hidup mereka benar-benar berbeda. Kalau misalnya lo punya morning routine kayak Steve Jobs misalnya, lo akan jadi seefektif dan sesukses dia. Surprise? Enggak. Surprise, enggak akan. Lo dan orang-orang yang sangat sukses itu enggak cuman dibedain sama satu kebiasaan. Enggak. Jadi kalau misalnya emang lo mau sekece itu dan lo sekarang seambiar itu misalnya, ya mau nggak mau, lo mesti banyak banget berubah. Nggak bisa cuman melakukan satu hal doang. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah kebiasaan yang menurut gue bisa jadi first step buat lo. Cukup mudah dikerjain buat siapapun, tapi bisa jadi kickstarter juga untuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan ke depannya. Nah, kebiasaan ini gue sebut sebagai Keystone Habit. Kenapa? Karena habit ini bisa jadi adalah sebuah kunci untuk lo masuk ke kebiasaan-kebiasaan baik selanjutnya. So, apa nih Keystone Habit pertama yang lo bisa bangun? Nggak tahu. Ya mana gue tahu? I don't even know you. Gue nggak tahu apa yang lo incar. Gue nggak tahu lifestyle lo kayak gimana. Gue nggak tahu masalah apa yang lo punya. Tapi gue bisa kasih guideline. In general lo bisa start dari mana? Apa coba? Olahraga. Kenapa? Energi. Lo akan punya self-control yang lebih baik kalau misalnya lo punya energi. Diet, nih ya, diet, lo ngurangin makan, lo pengen nurunin berat badan, itu biasanya hancur pas malam. Kenapa? Energi. Karena lo udah capek kalau malam-malam kayak gitu. Ketika lo capek, self-control lo jatuh. Biasanya, self-control lo turun. Dan jadinya kebablasan makan. Dan gimana caranya? Pertanyaannya, membangun reservoir energi. Olahraga. Olahraga juga udah terbukti, bahkan banyak banget benefitnya. Bisa mengurangi stres, bisa naikin mood, bahkan sampai memudahkan kita buat fokus. Jadi olahraga itu bukan cuma bagus buat badan lo, tapi juga bagus buat otak lo. Jadi kalau misalnya tips dari gue, gampangnya olahraga setiap hari. Start dengan lo coba 7 minutes workout, gue udah pernah bahas juga. Coba lakuin setiap hari. Nanti 2 minggu kemudian ketika udah terbiasa atau udah bosen, cobain session yang lebih intens. Tapi please, jangan kebanyakan mikir, cobain aja dulu 7 menit itu. Buat selanjutnya, maksudnya kebiasaan selanjutnya yang lo bangun, itu pasti beda banget buat kebutuhan setiap orang. Again, tergantung masalah lo, tergantung sama lifestyle lo, tujuan lo, dan lain-lain. Apalagi ya kadang-kadang emang kita butuh orang buat sharing satu sama lain. Ketika emang kita lagi nyoba buat merubah hidup kita. Kita butuh soal sharing, soal obstacles yang kita hadepin, proses kita gimana, dan mungkin juga sampai minta saran. Researchnya American Society of Training and Development bahkan udah membuktikan bahwa keberadaan partner, mentor, atau seenggaknya teman seperjuangan itu signifikan banget buat tercapainya target-target yang lo punya.